Yang terhormat, para Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Yang kami hormati seluruh panitia lomba PAIFER tingkat Kabupaten Bulungan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmat dan nikmat yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah sebagai bukti tanda syukur kita terhadapnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam senantiasa kita ucapkan sebagai zikir dan bukti cinta kita terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama kita ucapkan sholawat dengan harapan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Distinguished audiences, I'm deeply grateful to the honorable judges and the organizers who has given me a chance to perform a speech. So, in this opportunity, I'll be going to deliver a speech entitled Sabar dan Tawakal sebagai perisai dalam menuntut ilmu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Allah berfirman dalam potongan surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan, pastinya kita menemukan berbagai macam rintangan dan tantangan. Cobaan yang menghadang tidak selalu mulus sampai tujuan. Maka, sabar dan tawakal sangat diperlukan sebagai perisai dalam menuntut ilmu. Hadirin, dalam menuntut ilmu merupakan kegiatan yang penuh dengan perjuangan, di mana otak harus berpikir, hati harus merasakan, mata harus memperhatikan, dan bertahan dari godaan-godaan yang menghadang. Contohnya, dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Misalnya, mata pelajaran matematika, yang sebagian besar orang mengalami kesulitan dalam memahaminya. Jika kita tidak memiliki sifat sabar dalam memahami pelajaran, maka kita akan menjadi orang yang gampang berputus asa karena tidak adanya kemauan ingin mempelajari berulang-ulang sampai paham. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Sometimes you have to go through the worst to get to the best. Everything comes to you in the right moment. Be patient, be grateful. Terkadang kita harus melalui yang terburuk untuk mendapatkan yang terbaik. Semuanya datang kepadamu di waktu yang tepat. Bersabarlah, bersyukurlah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Perumpamaan orang menuntut ilmu
ialah seperti memanjat pohon kelapa. Semakin tinggi memanjat pohon, maka semakin kencang angin bertiup. Dan semakin besar pula ujian dan cobaan yang kita hadapi. Namun, jika kita berhasil, maka kita akan mendapatkan hasilnya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya mau nyanyi nih. Dengerin ya. Kala nanti cobaan kan datang, janganlah sampai kita goyang. Sabarlah, hidup memang ingin kau lebih ikhlas. Andaikan hujan itu datang, Allah setia menemani. Ia ingin beri pahala dan mengangkat derajat kita. Dari lagu yang saya sampaikan, bahwa kehidupan memang penuh dengan ujian dan cobaan. Maka hendaklah kita bersabar dan ikhlas, serta beribadah dan berusaha adalah solusinya. Setelah berusaha, apakah kita tinggal makan? Apakah kita tinggal tidur? Atau tinggal main HP? Tentu tidak ya hadirin. Maka kita akan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa untuk yang terbaik. Inilah yang dinamakan bertawakal dalam menuntut ilmu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Manaqib menjelaskan bahwa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Ilmu itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Betul tidak hadirin? Betul dong. Hal ini diperkuat dengan dalil di atas yang mengatakan bahwa kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya dapat diraih dengan ilmu. Allah pun menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Oleh sebab itu, marilah kita tetap semangat dalam menuntut ilmu, apapun rintangan dan halangan yang kita hadapi. Karena kita orang beriman adalah orang yang pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Sukses itu tidak mudah, apalagi istiqomah. Namun, dengan niat yang tulus kepada Allah, kita harus melawan rasa lelah, melawan rasa gundah, serta terus berkiprah menuntut ilmu fisabilillah hingga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk orang lain. Pidato ini bukan sekedar kata, banyak ilmu yang bermanfaat yang saya sampaikan untuk semua. Akhirnya saya pamit undur diri. Dadah. Ingatlah sabar dan ikhlas solusinya. Hadirin yang berbahagia, saya ada pantun nih. Boleh minta cakepnya dong. Kalau ada jarum yang patah, cakep. Jangan simpan dalam peti, cakep. Kalau ada kata dan tingkah laku yang salah, jangan simpan dalam hati. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sekali lagi ya. Al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.